Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang teknik pengolahan hasil pertanian yang mana subjudulnya yaitu kentang, daun kelor, biji wijen, jahe, kacang tanah, dan alpukat. Berikut nama-nama anggota kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Teguh Husnul Huda, NIM 1803080001. Saya Haryantaurus Pautar, NIM 18030805. Selanjutnya, Diogenta Sialagan 1803080088. Saya Rizky Aulia, NIM 17030823. Solanum tuberosum, atau yang kita kenal dengan nama kentang. Kentang sudah tak asing lagi bagi kita, karena kentang adalah makanan sehari-hari kita. Nah, untuk olahan kentang bisa diolah menjadi beberapa produk. Yang paling sering kentang diolah menjadi keripik kentang. Tapi pada kesempatan kali ini, kami ingin mengolah kentang menjadi sebuah donat, atau yang kami beri namanya donat kentang crispy paha ayam. Nah, untuk cara pembuatannya bisa tergolong cukup mudah. Yang pertama, timbang kentang sesuai kebutuhan. Yang kedua, rebus kentang hingga lembek agar mudah untuk dihaluskan. Ketika sudah dihaluskan, diamkan kentang beberapa menit sampai kentang benar-benar dingin. Setelah itu, siapkan wadah yang telah diisi dengan tepung yang sudah ditimbang. Selanjutnya, tambahkan gula, garam, dan tepung susu secukupnya. Lalu diaduk hingga merata. Selanjutnya, campurkan ragi instan, lalu diaduk lagi hingga merata. Lalu, campurkan kentang yang sudah dihaluskan tadi dan tambahkan 1 butir telur dan mentega secukupnya, lalu diaduk kembali hingga merata. Aduk adonan sampai lembut. Nah, setelah kalis atau lembut, adonan sudah bisa dicetak. Setelah dicetak, diamkan beberapa menit, lalu kentang bisa digoreng. Setelah digoreng, tambahkan topping mau rasa apa, dan donat kentang crispy paha ayam siap disajikan. Macam-macam donat yang kami tawarkan atau rasa yang kami tawarkan ada rasa coklat, tiramisu, cappuccino, dan keju. Baiklah, masuk kita ke analisis SWOT-nya. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Penyajian dari donat kentang ini sangatlah sederhana, tanpa memerlukan banyak waktu dalam penyajian. Itulah salah satu kekuatan kami. Yang kedua, harga dari donat kentang ini cukup murah, sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat atau konsumen. Yang ketiga, donat kentang yang kami sajikan ini memiliki rasa yang lebih nikmat dan gurih, karena kualitas dan kebersihannya selalu diutamakan. Yang keempat, perlengkapannya sangat mudah untuk didapatkan. Bagian kedua, weakness atau kelemahan. Faktor tempat juga sangat mempengaruhi kelancaran usaha ini. Karena apabila tempatnya kurang ramai, maka permintaan konsumen akan sedikit atau berkurang. Permintaan dari konsumen biasanya akan menurun jika keadaan cuaca sedang buruk. Selanjutnya, peluang atau kesempatan. Donat kentang ini bisa menjadi alternatif sebagai makanan pengganti. Dan kami bermaksud untuk memberikan rasa yang baru, yaitu rasa durian. Terakhir ada threats atau ancaman. Melihat dari banyaknya permintaan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan, maka persaingan dalam menjalankan usaha ini pun cukup banyak. Dan apabila pelayanan dan kualitas yang kita berikan kepada konsumen kurang memuaskan, maka konsumen pun akan merasa kecewa, sehingga usaha ini akan terancam bangkrut. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Jangan lupa beli donat kentang crispy paha ayam. Tunggu kami di kampus. Bubur daun kelor anti diabetes. Daun kelor memiliki berbagai kandungan nutrisi yang bermanfaat. Kandungan yang paling diunggulkan pada tanaman ini yaitu protein, vitamin A atau B-karoten, dan zat besinya yang tinggi, sehingga bagus untuk dikonsumsi dan dapat memenuhi kebutuhan gizi, terutama pada kelompok yang rawan. Yang mana diketahui bahwasanya bubur daun kelor ini dapat mengatasi penyakit diabetes, yang mana diabetes itu merupakan kelompok penyakit metabolik yang dikarakteristikkan berdasarkan penyakit hiperglikemia, adanya efek pada sekresi insulin, kerja insulin ataupun keduanya. Cara pengolahan bubur daun kelor anti diabetes, yang mana pertama kita pilih daun kelor dan jagung yang baik, yang mana jagung ini adalah pelengkap atau penambah agar daun kelor tersebut lebih nikmat. Yang kedua, kita cuci daun kelor dan jagung sampai bersih dalam tempat yang terpisah. Ketika kita potong jagung dari bogolannya, lalu kita blender daun kelor dan dicampur air sedikit. Direbus jagung yang sudah dipotong hingga setengah matang.
Lalu pisahkan jagung dengan air rebusannya. Dituangkan air rebusan jagung dan tepung beras secara bersamaan di panci yang sudah dipanaskan. Setelah mendidih, dicampurkan daun kelor yang sudah dihaluskan bersama jagung yang sudah direbus ke dalam adonan yang dimasak. Ditambahkan garam sesuai takaran, lalu kita aduk sampai mengental seperti bubur yang pada umumnya. Setelah matang, kita pindahkan bubur daun kelor ke kotak mika yang telah disiapkan atau ke wadah lainnya. Analisis SWOT bubur daun kelor anti-diabetes, yang mana strength-nya atau kekuatan bahan bakunya mudah didapatkan dan makanan kaya gizi ini mempunyai banyak manfaat, antara lain dapat menurunkan kadar gula darah, atasi asam urat dan nyeri sendi, peluru lemah, pembersih racun hati dan tubuh, penghambat aktivitas bakteri dan jamur, menurunkan tekanan darah tinggi, menghancurkan kanker dan tumor. Weakness-nya atau kelemahannya, yang mana sasaran untuk pembeli susah untuk menarik minat pelanggan dikarenakan karena kondisi produk ini masih dalam karakteristik yang baru. Opportunities atau peluangnya, yang mana bubur ini dibuat dengan cara praktis agar konsumen mudah menikmatinya. Peluangnya yaitu cukup besar karena banyak orang yang belum mengetahui tentang produk ini, maka akan membuat rasa penasaran akan bubur daun kelor ini, dan terbukti khasiatnya untuk penderita diabetes mellitus. Sedangkan threats atau ancamannya, yang mana terdapat kesulitan untuk mendapatkan bahan baku utama khususnya daun kelor tersebut. Analisa produk bubur daun kelor anti-diabetes. Produk ini merupakan pengembangan dari pengolahan tanaman yang bermanfaat dengan memanfaatkan kandungan yang terdapat dari daun kelor yang memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. Daun kelor ini diolah menjadi bulor Tibet atau bubur kelor anti-diabetes yang bisa dinikmati oleh penderita diabetes dan semua kalangan dengan harga yang terjangkau serta dikemas semenarik mungkin. Pemanfaatan biji wijen untuk pembuatan sambal yang berkhasiat dan mendidik sambal cabuk atau sambal biji wijen. Wijen atau Sesamum indicum merupakan salah satu komoditas sumber minyak nabati. Tanaman ini dibudidayakan sebagai sumber minyak nabati yang dikenal sebagai minyak wijen yang diperoleh dari ekstraksi bijinya. Olahan sambal cabuk ini tidak menggunakan bahan pengawet ataupun bahan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen dan telah disesuaikan dengan standar atau persyaratan pemerintah terhadap makanan yang sehat. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya nama cabuk merupakan sebutan untuk sebuah tanaman palawija yaitu wijen. Di daerah Wonogiri, kebanyakan penduduk di sana menyebutnya dengan kata cabuk. Pemanfaatan biji wijen biasanya hanya digunakan sebagai penghias dalam olahan kue, campuran roti, pembuatan minyak wijen dan sebagai obat. Yang menarik dari sambal cabuk ini merupakan sambal cabuk edukasi, yang maksudnya adalah kemasan keripik ini akan diberi stiker yang berisi hal-hal yang berbau pendidikan seperti kata motivasi, latihan bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Cara pengolahan sambal cabuk biji wijen, yang mana disenglai biji wijen mentah ini yang mana digoreng tanpa diminyak. Setelah matang, ditumbuk biji wijen sampai halus dan dicampur air. Setelah dicampur air, dicampur adonan wijen dengan parutan kelapa, londo yang mana ini adalah daun pisang yang dibakar, cabai, bawang, gula jawa, dan petikan daun kemangi. Setelah semua adonan tercampur, dibungkus dengan daun pisang dan dikukus hingga matang. Setelahnya, cabuk diangkat, kemudian cabuk dibakar. Cabuk siap dinikmati dengan ditemani nasi putih atau makanan lainnya. Analisis SWOT-nya, yang mana strength atau kekuatannya adalah harga sambal cabuk ini sangat terjangkau oleh kalangan masyarakat. Kualitas dan khasiat biji wijen ini sangat terjamin karena dalam proses pembuatannya saja diutamakan kebersihan dan kesehatan. Kemasan tidak mudah tumpah karena dalam bentuk kaleng dan juga ditempel stiker atau hal lainnya yang membuatnya terlihat unik dan mampu memberi nilai edukasi kepada konsumen. Sambal cabuk juga dapat menjadi salah satu alternatif makanan pendamping nasi yang hemat dan juga praktis. Bahan bakunya juga masih melimpah luas di Indonesia. Weakness-nya atau kelemahannya yaitu anggapan masyarakat mengenai sambal cabuk ini sebagai sambal yang kuno. Peluangnya, kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mempermudah
untuk memasarkan produk dan masih sedikitnya pesaing, sehingga potensi untuk menguasai pasar masih terbuka lebar. Threats atau ancamannya, munculnya kompetitor dan juga munculnya produk baru yang lebih unggul dan lebih modern. Analisis potensi pasar, yang mana segmentation, yang mana merupakan adalah cara memilah-milah kelompok berdasarkan potensial penawaran produk yang berbeda-beda. Kelompok konsumen diantaranya remaja, dewasa, dan orang tua. Targetnya, yang mana adalah remaja dan orang dewasa karena mereka pada usia seperti ini merupakan penikmat sambal, dan jika inovasi sambal cabuk ini menjadi pelengkap untuk menemani nasi, maka rasanya pun juga enak. Positioning, konsumen melihat produk sambal cabuk merupakan sebuah inovasi yang praktis dan dengan harga yang terjangkau. Wedang jahe untuk imunitas tubuh. Jahe mengandung oleoresin yang banyak dimanfaatkan dalam industri farmasi dan makanan. Meningkatnya kebutuhan oleoresin ini merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan nilai ekonomi jahe, yaitu dengan mengambil ekstrak oleoresin jahe. Salah satu teknologi pengolahan oleoresin jahe adalah dengan dibuat sebagai sediaan atau minuman instan. Kegunaan ekstra jahe antara lain yaitu sebagai obat sakit kepala, obat batuk, masuk angin, untuk mengobati gangguan pada saluran pencernaan, stimulansi, diuretik, rematik, menghilangkan rasa sakit, obat anti mual, diare, sakit tenggorokan, difteria, neuropati, sebagai penawar racun, dan sebagai obat luar untuk mengobati gatal digigit serangga, keseleo, bengkak, serta memar. Banyak kegunaan ekstra jahe merupakan sebuah peluang yang sangat baik untuk dikembangkan. Metode pembuatan wedang jahe. Pertama-tama, potong dan iris bahan-bahan resep wedang jahe untuk meningkatkan daya tahan tubuh, yakni jahe dan batang serai. Geprek jahe tersebut dan memarkan batang serai untuk bahan resep wedang jahe. Kedua, siapkan wadah atau panci untuk merebus bahan resep wedang jahe. Ketiga, masukkan air ke dalam panci untuk merebus potongan bahan-bahan resep wedang jahe nanti. Panaskan air dengan api sedang. Setelah itu, masukkan potongan bahan-bahan resep wedang jahe yakni jahe, serai, gula aren, kayu manis ke dalam air yang direbus dalam panci tadi. Kemudian, rebus air dan potong bahan-bahan resep wedang jahe tersebut hingga mendidih. Setelah air rebusan wedang jahe tersebut mendidih, maka wedang jahe bisa untuk menambahkan madu, memperkuat cita rasa wedang jahe. Kemudian, aduk sebentar wedang jahe tersebut dan matikan api dari kompor yang digunakan untuk merebus wedang jahe tersebut. Selanjutnya, saring air rebus wedang jahe tadi ke dalam gelas. Akhirnya, wedang jahe pun dapat dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Analisis SWOT, strength atau kekuatan. Penyajian dari wedang jahe ini sangatlah sederhana tanpa memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya. Harga dari wedang jahe ini cukup murah, sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat konsumen. Bahan utamanya mudah didapatkan. Weakness atau kelemahan. Faktor tempat juga sangat mempengaruhi kelancaran usaha ini, karena apabila tempat kurang ramai, maka permintaan konsumen akan lebih sedikit. Faktor kenaikan dari harga sembako juga dapat mengurangi permintaan dari konsumen. Opportunities atau peluang. Wedang jahe ini bisa menjadi alternatif sebagai minuman yang dapat menggantikan atau menambah imunitas tubuh, memberikan varian rasa terbaru agar menarik minat konsumen, tentunya dengan rasa yang alami. Threats atau ancaman. Semakin banyaknya pedagang yang berjualan minuman, menu utamanya yaitu dari jahe, karena faktor sekarang yaitu keadaan COVID-19 saat ini. Cara mengatasinya adalah dengan cara membuat kreasi terbaru dengan mengandalkan sosial media sebagai informasinya. Peluang pasar. Produk minuman yang menyehatkan wedang jahe ini dibuat agar konsumen dapat menikmatinya. Peluang produk ini cukup besar karena situasi pandemi COVID-19. Karena banyak khasiat jahe yaitu sebagai salah satu menjaga imunitas tubuh dari serangan virus dan bakteri. Sehingga banyak terkadang masyarakat yang membutuhkannya untuk mencegah terpapar dari COVID-19 tersebut. Analisa produk. Produk ini merupakan pengembangan dari pengolahan tanaman yang bermanfaat. Dengan memanfaatkan kandungan yang terdapat pada jahe yang dimiliki banyak khasiatnya bagi kesehatan. Jahe ini dapat dibuat menjadi minuman wedang jahe yang dapat dinikmati oleh semua kalangan,
dengan harga yang terjangkau, serta dikemas dengan semenarik mungkin. Rempeyek kacang tanah. Kacang tanah Arachi sipogel merupakan salah satu tanaman palawija, memiliki peluang pengembangan agroindustri dalam mendukung pembangunan perekonomian daerah yang efisien dan efektif. Dapat menekan kemiskinan, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Rempeyek atau yang lebih akrab disebut dengan peyek merupakan sejenis makanan ringan dari kelompok gorengan yang dibuat dari adonan tepung beras dengan beragam topping di atasnya. Rempeyek kacang merupakan cemilan dan makanan pendamping nasi atau makanan tradisional seperti nasi pecel. Kandungan nutrisi pada tepung beras dan kacang sangat bagus untuk kesehatan. Tepung beras mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, jadi makan peyek juga bisa mengenyangkan. Sedangkan kacang mengandung vitamin E, asam folat, protein, serat, magnesium, lemak tak jenuh tunggal, dan kaya akan antioksidan. Oleh karena itu, peyek bisa dikonsumsi semua kalangan. Metode pembuatan rempeyek. 1. Haluskan bumbu rempeyek seperti bawang putih, ketumbar sangrai, kemiri sangrai, garam sampai halus. Campurkan bumbu halus tersebut dengan tepung beras, tepung kanji, santan, dan daun jeruk iris. Kemudian aduk sampai rata dan menjadi adonan. Ketiga, tambahkan kacang tanah di adonan. Aduk sampai rata. Keempat, panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Kelima, masukkan adonan sebanyak 3 sendok makan tipis merata untuk mendapatkan hasil gorengan yang bagus. Tempatkan adonan di pinggir wajan lalu siram dengan minyak panas agar terlepas. Tunggu hingga matang merata, angkat lalu tiriskan. Ulangi proses tersebut hingga adonan habis. Ketujuh, dan ulangi penggorengan hingga matangnya merata agar tidak menjadi lembek. Simpan di toples dengan tutup yang rapat. Analisis SWOT. Strengths, dengan inovasi yang pasti kita akan diterima oleh masyarakat. Di samping itu, kami juga menjadikan produk makanan ini berkualitas dan dengan bahan dasar tepung beras dan kacang yang memiliki banyak kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan. Weakness, produk makanan ini bisa ditiru, ketahanan produk tidak lama, harga bahan pembuatan tidak stabil. Opportunity, produk sejenis ini sudah ada banyak di kalangan masyarakat, akan tetapi saya menambahkan inovasi sehingga berbeda dengan produk yang sudah ada di kalangan masyarakat. Di samping itu, produk peyek yang ditawarkan ini merupakan rasa aroma jeruk nipis yang khas. Trade, ada beberapa ancaman dari usaha, diantaranya adalah bahan baku yang kadang naik turun, persaingan yang tidak sehat, adanya produk sejenis yang lebih baik dan mengakibatkan produk kami kalah saing. Peluang usaha, sehubungan dengan pembuatan rempeyek kacang, produksi ini sangat diminati oleh masyarakat. Makanan yang bercita rasa gurih banyak disukai oleh masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, produk rempeyek kacang akan banyak diminati oleh masyarakat serta melestarikan makanan tradisional. Positioning, agar produk makanan yang dibuat dikenal oleh orang banyak, produk ini selalu menjaga keriukan dan aroma peyek dengan memperbanyak irisan daun jeruk nipis. Selanjutnya, jus buah alpukat sebagai obat kolesterol. Alpukat atau Persea americana merupakan buah yang sudah sangat dikenal dan digemari oleh masyarakat. Kandungan utama dalam buah alpukat adalah karotenoid, asam lemak, mineral, fenolik, pitosterol, protein, dan vitamin. Yang mana alpukat sebagai obat kolesterol, yang mana kolesterol itu adalah senyawa lemak kompleks dalam pembentukan dinding sel dan sebagai bahan baku beberapa hormon. Buah alpukat juga memiliki kandungan lemak total sebanyak 15,41 gram per 100 gram buah. Alpukat kaya akan protein, riboflavin atau vitamin B2, vitamin B3, kalium, vitamin C, serta mengandung asam lemak omega 3 yang berguna untuk menjaga kesehatan jantung.
Kandungan pada alpukat lemak nabati yang tinggi dan tak jenuh bermanfaat untuk menurunkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Cara pembuatan jus alpukat, yang mana pertama kita belah alpukat menjadi 2 bagian, lalu kita kerok buah alpukat dengan sendok ataupun sejenisnya. Kita masukkan ke dalam blender dan tuangkan air secukupnya. Lalu kita tambahkan gula pasir yang sebelumnya telah dicairkan dan susu kental coklat. Kita blender menggunakan kecepatan yang tinggi, tunggu hingga semua buah alpukat benar-benar halus. Lalu kita sajikan gelas saji terlebih dahulu, lalu bagian pinggir gelas kita siram menggunakan susu kental manis yang coklat. Lalu alpukat yang telah di blender tersebut kita tuangkan ke dalam gelas tersebut dan jus alpukat pun siap dinikmati. Analisis SWOT jus buah alpukat sebagai obat kolesterol. Strengths-nya atau kekuatannya salah satunya adalah penyajian dari jus alpukat ini sangatlah sederhana tanpa memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya, dan juga harganya juga cukup murah hingga terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Weakness-nya atau kelemahannya yaitu faktor terempat juga mempengaruhi kelancaran usaha ini, dan faktor buah yang terkadang busuk dapat mempengaruhi pendapatan karena harus dibuang. Opportunities atau peluang, yang mana jus alpukat ini bisa menjadi alternatif sebagai minuman yang dapat mengurangi tingkat kolesterol. Threats-nya atau ancaman, yang mana telah banyaknya pedagang yang berjualan jus dengan alpukat sebagai menu spesial karena buahnya yang mudah didapatkan, dan karena terkadang para pedagang jus telah memiliki pemasok buah alpukat, maka dari itu penjualan tidak terganggu apabila kehabisan stok buah alpukat ini. Peluang pasar jus alpukat ini yaitu produk minuman yang menyehatkan ini dibuat karena banyaknya masyarakat yang terkena kolesterol karena pola makan dan konsumsi makanan yang mengandung lemak jahat. Jadi untuk mencegah hal tersebut, kita menciptakan jus alpukat agar konsumen yang mempunyai riwayat penyakit kolesterol dapat mengkonsumsi dengan aman karena tidak mengandung bahan pengawet dan bebas merkuri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.